什么人？做手下不留情！ Halo guys, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Alur Cerita Film. Untuk kali ini, Mimin akan merangkum film Donghua yang berjudul Martial Master untuk part yang ke-46. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk menekan tombol like, subscribe, dan loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbarunya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur ceritanya. Di episode terakhir kemarin, Tuan Wei dihadang oleh sekelompok orang dari lembah Tianyuan dari dinasti Wei. Tetua mereka mengatakan kalau ia memperbolehkan Tuan Wei pergi. Namun pewarisnya belum berakhir dan Yuan Feng sebagai salah satu pemenangnya takutnya harus tetap tinggal. Yuan Feng tidak terima dengan semua itu. Namun Tuan Wei meminta Yuan Feng tidak melawannya. Mereka semua pun hanya bisa mematuhi perintahnya dan tidak melawannya karena kesenjangan kekuatan di antara mereka. Lalu mereka merencanakan akan menangkap Yuan Feng dan Wan Xinming terlebih dahulu. Akan tetapi tetua mereka tidak akan terburu-buru bertindak selama 3 faksi belum bergerak. Di saat bersamaan, para tetua dari dinasti Wei juga akan melakukan penjarahan terhadap para peserta ujian yang mendapatkan warisan. Dan mereka pun menghampiri kerajaan Qi untuk mendapatkan warisan tersebut. Seketika para murid kerajaan Qi pun memilih bertarung dengan mereka. Namun Raja Lingwu melarangnya dan ia yang akan menghadapinya. Raja Lingwu pun mengatakan kepada mereka, jika mereka menginginkan altarnya, maka Raja Lingwu dan para murid memilih pergi. Tapi para tetua mereka menghina kerajaan Qi-nya yang hanya sekelompok sampah pecundang dan membuat Wan Xinming marah. Mereka pun langsung menyerang ke arah Wan Xinming. Namun Raja Lingwu memilih menangkisnya. Raja Lingwu pun terluka karena tidak bisa menahan serangan dari para tetua dinasti Wei. Lalu Wan Xinming mencoba menyerangnya, akan tetapi karena kesenjangan kekuatan Wan Xinming pun terpental dan terluka. Di saat itu juga budak hitam tidak terima dan langsung membela orang-orang dari kerajaan Qi. Ia pun menghampirinya dan wakil tetua mereka berkata kepada budak hitam, mengapa ia menghalanginya? Dan apakah ingin menjadi musuh dinasti Wei-nya? Budak hitam pun berkata, kalau mereka hanyalah sekte kecil, mana mungkin mewakili dinasti Wei. Wakil tetua mereka juga mengatakan kalau keberanian budak hitam begitu besar, dan ia ingin melihat kemampuan apa yang ia miliki. Seketika mereka pun menyerang ke arah budak hitam. Namun budak hitam dengan begitu mudahnya menangkis dengan teknik racunnya. Wakil tetua mereka pun seketika tangannya terbakar dan terkena racun. Dan mereka memilih mundur dari hadapan budak hitam. Mereka pun sangat kesakitan. Raja Lingwu dan para murid pun berterima kasih kepadanya. Lalu budak hitam berkata kepada mereka kalau ia adalah teman Qin Chen. Tentu saja ia juga temannya dan ia mendekati orang-orang kerajaan Qi hanya untuk mempermudah merebut kembali api iblis teratai hijau yang ada di dalam tubuh Qin Chen. Tak selama berapa lama Nona Xingyu pun sudah selesai mendapatkan warisan. Dan di saat itu juga para tetua dari lembah Tianyuan dari dinasti Wei langsung menghampirinya. Cerita beralih ke Qin Chen. Di dalam ruang misterius, Qin Chen masih berkultivasi dan berlatih. Dan ia berlatih kekuatan sejati dari teknik Maharaja 9 bintang di dalam latihannya. Qin Chen tahu kalau kekuatan sejati sebelumnya baru bisa berintegrasi dengan tubuhnya setelah dimurnikan oleh bloodline gunturnya. Lalu ia mencoba menyatukan kembali dengan kekuatan sejati miliknya. Qin Chen juga belum tahu pasti mungkinkah tujuan latihan itu untuk memelihara benih dewa. Qin Chen pun mencoba menyerap benih dewa tersebut. Ia mengatakan kalau benih dewa itu sangat menakjubkan. Lalu kehendak ibu kota selatan kuno berkata, bertahun-tahun sudah berlalu. Akhirnya ada 2 orang yang benar-benar berhasil mempraktikkan latihan yang ditetapkan oleh leluhur. Para praktisi dari dinasti Wei yang mendapatkan warisan ibu kota pun sudah tidak tahan lagi dan memilih keluar dari ruang misterius itu. Tinggal Qin Chen dan Shimoli yang masih bertahan di sana. Kehendak ibu kota selatan kuno pun memberi selamat kepada Qin Chen dan Shimoli yang masih bertahan. Dan ia mengatakan, setelah benih dewa itu diintegrasikan dengan mereka, maka akan membuka kunci harta karun. Qin Chen pun merasa bingung kenapa sesudah mendapatkan benih dewa masih harus diintegrasi lagi. Takutnya harus menunggu 5 tahun untuk membuka kembali reruntuhan ibu kota selatan kuno.
Karena Qin Chen dan Simoli bertahan sampai akhir, mereka juga akan mendapatkan keterampilan rahasia dari reruntuhan ibu kota selatan kuno. Kehendak ibu kota selatan kuno meninggalkan kekuatan ibu kota selatan kuno kepada tubuh Qin Chen dan Simoli untuk berjaga-jaga jika sesuatu terjadi setelah mereka pergi keluar. Qin Chen pun mendapatkan warisan teknik pedang kerajaan. Dan ibu kota selatan kuno berharap setelah bertemu lagi, Qin Chen dan Simoli sudah memulai integrasi dengan benih dewa. Qin Chen dan Simoli pun keluar dari ruang misterius ibu kota selatan kuno. Reruntuhan ibu kota selatan kuno pun menghilang begitu saja dan akan muncul kembali 5 tahun kemudian. Tetua dari lembah Tianyi pun pergi karena reruntuhan ibu kota sudah menghilang. Di saat bersamaan, Qin Chen berkata kepada budak hitam kenapa ia ada di sana. Budak hitam pun menjawab selama Qin Chen bersedia mengembalikan sesuatu miliknya, ia akan melindungi Qin Chen dan kerajaan Qi-nya. Qin Chen pun mengatakan apa ia perlu perlindungan darinya. Karena Qin Chen begitu percaya diri, maka budak hitam pun memilih tidak melindungi para murid dan kerajaan Qi-nya. Dan dari orang-orang dinasti Wei yang akan merampas harta karun yang baru didapatkan dari ibu kota selatan kuno. Lalu tetua dari sekte Liu Xian pun mengatakan kepada Hu Tiandu kalau ia mendapatkan benih dewa dan juga teknik rahasia tingkat tinggi. Kalau begitu Qin Chen dan Simoli yang keluar paling akhir mungkin mendapatkan teknik rahasia tingkat surgawi. Mereka juga mengatakan kalau asal-usul faksi Guxian tidak jelas. Dan pria berjubah hitam itu tampaknya sudah tidak melindungi kerajaan Qi. Jadi, para tetua sekte Liu Xian akan merampas harta karun Qin Chen yang baru didapatkan dari ibu kota selatan kuno. Mereka pun menghampiri Qin Chen. Ia mengatakan kalau Qin Chen telah mempermainkan murid sekte Liu Xian saat kompetisi arena. Dan Qin Chen harus memberikan kompensasi kepadanya. Qin Chen pun dengan santai menjawab, jelas-jelas kalau Hu Tiandu tidak sebaik yang lainnya. Mengapa datang-datang langsung memfitnah Qin Chen? Tetua Liu Xian pun juga mengatakan kalau Qin Chen telah menyakiti anaknya yaitu Li Kunyun. Jika Qin Chen tidak memberikan penjelasan, ia akan membunuh semua murid kerajaan Qi tanpa tersisa. Qin Chen pun menjawab, apakah sekte Liu Xian ingin melanggar peraturan benua? Tetua Liu Xian pun mengatakan aturan benua tidak memperbolehkan menyerang kekuatan bawah. Tapi Qin Chen mengalahkan anaknya Li Kunyun karena dendam pribadi. Dan ia akan tetap menghancurkan kerajaan Qi. Lagi pula kerajaan Qi hanyalah kerajaan terpencil. Dan pasti tidak akan ada yang membelanya. Bahkan yang melindunginya tidak berani menunjukkan wajah aslinya. Lalu Tuan Budak Hitam pun berkata kalau ia tidak ada hubungannya dengan Qin Chen. Jika para tetua ingin berurusan dengannya, jangan bawa-bawa dirinya. Tapi budak hitam juga memperingatkan kepada mereka kalau para tetua sekte Liu Xian jangan sampai menyeretnya. Kalau tidak, jangan salahkan dirinya bertindak kejam. Tetua mereka pun meminta budak hitam untuk meninggalkan tempat tersebut agar ia percaya. Namun budak hitam tidak mau pergi. Dan ia hanya ingin melihatnya saja dan tidak akan ikut campur. Namun tetua sekte Liu Xian tahu kalau budak hitam telah membantu kerajaan Qi di saat berurusan dengan wakil sekte Taiyi. Qin Chen pun berpura-pura kalau budak hitam tidak pergi, nanti rahasianya akan terbongkar. Dan para tetua sekte Liu Xian tidak ada yang percaya dengannya. Bagaimana ia akan menyelinap? Budak hitam pun mengatakan, terserah dengan semuanya, yang pasti ia tidak akan membantu Qin Chen. Tetua sekte Liu Xian pun mencoba menyerang Qin Chen dan apakah budak hitam akan membantunya. Seketika, Tuan Li Shanfeng pun mencoba menyerang ke arah Qin Chen. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya, Mimin akan lanjut di episode mendatang ya. Terima kasih.